Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6, demikianlah dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dimulai atau dibuka dengan sebuah perintah yang mungkin terasa sulit, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran adalah respon alami manusia terhadap masalah, terhadap ketidakpastian, atau terhadap tantangan. Namun Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, mengajak untuk melepaskan kekhawatiran dan mengambil langkah yang berbeda. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa langkah yang harus diambil? Di sini dia mau mengatakan, yaitu menyatakan keinginan kita kepada Allah. Ini bukan berarti kita bisa meminta apapun yang kita mau tanpa batas. Sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk berkomunikasi secara terbuka, untuk berkomunikasi secara jujur dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hati kita yang sedang dalam kegelisahan dengan kedamaian yang ada pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya dalam firman Tuhan ini dikatakan dengan ucapan syukur. Mengapa kita harus bersyukur saat kita sedang dilanda masalah? Bersyukur di tengah kesulitan bukan berarti kita menyukai masalah itu. Namun itu adalah cara kita mengakui bahwa terlepas dari situasi yang kita hadapi, Tuhan tetap baik. Ucapan syukur mengubah cara pandang kita dari fokus pada masalah menjadi fokus pada kebaikan Tuhan. Kita berdoa supaya kita dikuatkan, supaya kita dimampukan dalam menjalani dan menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Misalnya, saat kita berdoa untuk kesembuhan dari penyakit, kita bisa bersyukur atas kekuatan yang masih kita miliki, atas keluarga yang mendukung, dan atas janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ucapan syukur membuka hati kita untuk menerima damai sejahtera,
Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengubah kebiasaan daripada tenggelam dalam kekhawatiran. Maka firman Tuhan ini mengajak untuk mengambil tindakan iman, yaitu berdoa dan bersyukur. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu mengajarkan kami tentang kehidupan yang telah Engkau nyatakan, sehingga kami tidak lagi terfokus pada persoalan, tantangan, masalah yang kami hadapi, tetapi kami harus selalu bersyukur dan terfokus pada kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, sertai kami dan ajari kami Tuhan, agar setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.